Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah sirajan munira sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatihi wa sallimun tatsliman katsira. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistimewakan. Semoga kalian dapat diberi ketabahan agar ketika kalian menjalani puasa, kalian dapat menahan hawa nafsu kalian dan dapat memperbanyak ibadah. Insya Allah pada segmen kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melanggengkan doa al-masurat dan zikir. Yang pertama-tama akan kita kupas terlebih dahulu berdasarkan pengertiannya. Zikir secara bahasa adalah az-zikru, yang dalam bahasa Arab artinya adalah mengingat. Secara istilah adalah segala sesuatu maupun perbuatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan dapat kita perbuat dengan cara melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, yang contohnya seperti subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, bahkan astagfirullahaladzim, maupun kalimat-kalimat yang serupa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, zikir juga dapat kita perbuat dengan hati, seperti halnya kita merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan doa-doa serta dosa-dosa kita, dan memikirkan serta merenungkan betapa dahsyatnya hari kiamat serta runtutan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian zikir ini sendiri memiliki dalil dari Al-Quran. Disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkariku. Kemudian masih ada dalil-dalil terkait zikir dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 35 yang menyebutkan bahwasanya zikir ini merupakan kunci dari keselamatan kita, dan juga zikir ini dapat menjadi hujah sebagai pelindung di akhir nanti. Selanjutnya ada pengertian dari doa al-masurat. Al-masurat merupakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang baik secara lafaz maupun maknanya memiliki keistimewaannya sendiri, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang diriwayatkan oleh imam-imam sholih terdahulu maupun ahli mazhab. Kemudian dalam Al-Quran sendiri masih terdapat banyak dalil-dalil terkait dengan zikir. Salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat 38 menyebutkan bahwasanya ketenangan hati dapat diperoleh dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Al-Ahzab ayat 35 menyebutkan bahwasanya zikir dapat mendatangkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Serta hadis-hadis pendukungnya ada pada hadis Arba'in yang ke-10. Kemudian ada contoh doa al-masurat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sering dibaca oleh beliau berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhal wa a'udzubika min adzabil qabri wal fitnatil mahya wal mamati. Yang artinya, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kepikunan dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuk kepada inti dari segmen kali ini, bagaimana caranya agar zikir dan doa al-masurat kita ataupun doa-doa lainnya kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berdaya guna
Dengan syarat kita dapat memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala doa, segala zikir hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu khusyuk, perlu fokus, dan angkatlah kedua tangan kalian ketika berdoa sebagai tanda kita sedang merendahkan diri di depan Allah. Kemudian kita dapat memulai doa kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sholawat kepada Nabi SAW. Contoh, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ampunilah hamba agar hamba termasuk sebagai orang-orang yang beruntung di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Dan janganlah kalian berputus asa dalam berdoa, serta berharaplah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik atas doa-doa yang kita panjatkan. Terakhir, doa dan al-mashhurat memiliki banyak manfaat-manfaat. Yang diantaranya adalah agar kita dapat senantiasa menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepadanya. Zikir ini dapat membantu kita agar kita senantiasa ingat di keadaan apapun, dimanapun, dan dengan siapapun kita sedang berada. Kemudian, kita dapat dihindarkan dari mara bahaya maupun tipu daya syaitan, terutama ketika kita membacakan doa al-mashhurat yang memiliki keutamaan serta keistimewaannya sendiri. Seperti kita dapat dihindarkan dari fitnah-fitnah, kita dapat dilindungi dari tipu daya syaitan, kita dapat dihindarkan dari kejahatan malam maupun mara bahaya yang akan menimpa kita. Zikir dan doa al-mashhurat merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dengan kita mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapat ketenangan hati, keberkahan hidup, kemudian ampunan dosa, serta berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, alangkah baiknya agar kita dapat senantiasa melantunkan zikir dalam keadaan apapun, sehingga kita dapat menjadi hamba yang senantiasa dekat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat dihindarkan dari berbagai macam maksiat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah dan kesalahan murni dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.